Saudara Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, muncul memberikan pernyataan pemilu 2024 yang dibuat melalui kecerdasan buatan atau AI. Video itu diunggah melalui akun media sosial milik Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa. Erwin mengakui video Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dibuat melalui kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Erwin menilai menggunakan AI Soeharto sebagai pengingat prestasi Soeharto dalam pembangunan Indonesia. Namun kemunculan Soeharto lewat teknologi deepfake AI menuai sorotan di masyarakat. Terlebih Soeharto memimpin Orde Baru selama 32 tahun. Partai Golkar yang kita tahu dipimpin oleh Pak Harto selama beliau berkuasa, banyak sekali prestasi yang dibangunkan, sehingga beliau juga dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Kita harus mengingat bagaimana infrastruktur dibangun, bendungan dibangun, irigasi dibangun, pertanian dibangun, SD Impres dibangun, posyandu dibangun, puskesmas dibangun, dan begitu banyak hal yang dibangun oleh beliau. Termasuk juga industri-industri strategis banyak dibangun oleh beliau bersama dengan teknokrat Golkar ya, yang tentunya termasuk Pak Habibie sebagai anggota Golkar. Jadi bahwa sejarah Partai Golkar dengan pemerintahan bersama Pak Harto itu merupakan sejarah yang juga saya kira tidak terlupakan oleh bangsa Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. PPATK menemukan ada 36,81% dana yang teridentifikasi terkait kegiatan operasional pembangunan. Namun sepertiga lainnya atau 36,67% justru masuk ke kantong pribadi, mulai dari ASN, hingga politisi. PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam. Terdapat sebesar 36,81% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku. Terkait dengan proyek infrastruktur, kami secara khusus sudah koordinasi dengan Kemen BUMN ya, dan sudah dilakukan pembahasan, bahkan sudah bertemu dengan para pengampu dari perusahaan-perusahaan BUMN di bidang karya. Kepala PPATK Ivan Yustia Fananda menyebut diduga ada 36,67% anggaran proyek strategis nasional atau PSN yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Laporan itu berasal dari 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan Januari hingga November 2023. Uang itu diduga masuk ke kantong ASN, politikus, serta pembelian untuk aset dan investasi. Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut 190 proyek strategis nasional yang telah dirampungkan hingga akhir 2023. Menurut Kemenko Perekonomian ada 1.515,4 triliun rupiah lebih investasi PSN hingga akhir tahun 2023. Terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang beroperasi sebagian. Kemudian 50 proyek lain dalam tahap konstruksi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri atau asing. Dana ini disebut-sebut diterima bendahara 21 partai politik di tanah air sepanjang 2022-2023.
Meski tidak merinci daftar partai politik yang dimaksud, tapi PPATK memastikan terjadi peningkatan yang signifikan. PPATK menyebut berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan temuan ini. Ini dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi. Kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tahun 2022 penerimaan dananya hanya 83 miliar, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 195 miliar. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep menyebut partainya salah memasukkan data laporan awal dana kampanye. Dalam data laporan awal dana kampanye di KPU, PSI menerima sekitar 2 miliar rupiah dan pengeluaran Rp180.000 per 7 Januari 2024. Kaisang mengonfirmasi seharusnya dana awal kampanye PSI mencapai belasan miliar rupiah. Kaisang mengakui kesalahan pengisian laporan dana kampanye dan akan mengirimkan perbaikannya dalam pekan ini. Ini yang kita 180.000, itu salah input, nanti dibenerin, nanti bendahara umum yang akan infokan. Udah. Berarti salah input doang Mas atau itu salah, ada nanti sekitar berapa ya? Belasan kalau nggak salah. Belasan apa nih? belasan juta? Saya belasan juta sih. Belasan miliar Mas? Ada. Nanti nunggu aja, nanti ada dari bendahara umum aja langsung. Belasan rupiah, belasan juta, apa belasan miliar? Ya itu. Oh, Baru kemarin malam saya lagi minta untuk benerin semua. Hari ini insya Allah udah selesai, kan revisinya maksimal hari Jumat gitu. Nanti akan ada revisi. Apa saja temuan PPATK terkait dugaan korupsi pengadaan proyek strategis nasional? Ada jurnalis Kompas TV, Brian Jabli dari PPATK. Brian, rincian temuan PPATK seperti apa terkait dengan proyek strategis nasional? Ya, selamat petang Sidi dan juga saudara. Memang terkait rincian temuan PPATK terkait dana PSN yang mengalir ke dana ASN dan juga politikus yang ada di tanah air memang tidak disampaikan secara terperinci saat rapat refleksi kerja PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berlangsung pada Rabu 10 Januari kemarin seperti itu. Kami juga sejak jam 4 sore tadi Sidi dan juga saudara mencoba mengkonfirmasi kepada Danang Trihartono selaku PLT Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK untuk mencari tahu sebenarnya daerah-daerah mana saja atau secara terperinci yang disampaikan oleh PPATK tidak disampaikan terkait aliran dana yang masuk ke ASN dan juga politikus yang mencapai 510,23 triliun rupiah. Seperti itu, Cindy. Namun tentu saat rapat refleksi kerja PPATK yang berlangsung pada kemarin Sidi dan juga saudara memang disampaikan oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana sebesar 36,81% dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk operasional pembangunan dan 36,67% tidak digunakan untuk operasional pembangunan yang artinya diduga digunakan secara pribadi ataupun juga mengalir ke dana ASN dan juga politikus yang ada di tanah air. Sidi dan juga saudara, seperti yang kita ketahui secara bersama, PSN tentu merupakan proyek infrastruktur pemerintah Jokowi yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat seperti yang disampaikan oleh Menteri Erlangga Hartarto. Pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai 1.515,4 triliun. Sidi dan juga saudara, tak hanya itu, namun Erlangga Hartarto juga menyampaikan dalam acara seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut pada Rabu kemarin melaporkan proyek strategis ini nilainya pada tahun lalu atau 2023 mencapai 1.500 triliun dengan rincian 30 proyek dengan 9 program. Itu yang disampaikan saat Erlangga Hartarto melakukan
acara seminar nasional strategi perlindungan seperti itu, Cindy. Namun untuk sejauh ini dan hingga saat ini sejak pukul 4 sore tadi kami mencoba mengkonfirmasi seperti apa rincian sebenarnya temuan PPATK terkait aliran dana yang mengalir ke ASN dan juga politikus yang ada di tanah air. Kami belum mendapatkan respon dari pihak PPATK. Cindy, kembali ke Anda. Widian, lalu bagaimana temuan PPATK soal dana kampanye partai politik? Ya, Sidi dan juga saudara, terkait temuan dana kampanye yang ditemukan oleh PPATK juga kami sama mencoba mengkonfirmasi secara terperinci sebenarnya seperti apa temuannya dan partai-partai apa saja yang tentu mendapatkan aliran dana dari luar yang ditemukan oleh pihak PPATK. Namun kami belum mendapatkan respon lebih jauh terkait hasil temuan PPATK. Kembali lagi kami sudah mencoba menghubungi dari pihak PLT Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Danang Trihartono dari PPATK. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan secara terperinci dan partai-partai apa saja yang sudah mendapatkan aliran dana tersebut, Cindy. Terima kasih, Brian Jabli melaporkan langsung dari PPATK.